Ehm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang semuanya. Jadi di sini boleh saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait dilatasi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi. Nah, di dilatasi ini pola rumusnya sama gitu ya, sama, hampir mirip lah dengan rotasi. Nah, cuman yang membedakan adalah kalau di rotasi itu di matriksnya itu menggunakan sin dan cos. Nah, kalau di dilatasi itu menggunakan faktor skalanya. Faktor skala itu apa? Faktor skala itu angka suatu konstanta yang menunjukkan perbesaran atau pengecilannya. Contoh misalkan k-nya sama dengan 2, artinya dia diperbesar sebanyak 2 kali. Atau misalkan setengah, setengah itu berarti kan mengecil ya, dia jadi setengahnya gitu. Oke, nah dilatasi itu selain disebut perbesaran atau pengecilan, disebut juga perkalian. Nah, kalau di rotasi sebelumnya kan dia bergantung pada 3 hal. Pusat rotasi, arah rotasi, sama sudut sudut rotasinya. Nah, kalau di dilatasi itu bergantung pada 2 hal, yaitu pusat dilatasinya dan juga faktor skalanya tadi. Nah, faktor skala itu nanti kita sebutnya di sini menggunakan variabel K. Itu ya. Oke, rumusnya gimana? Hampir mirip dengan rotasi. Untuk yang pusatnya 0,0 atau di titik pusat suatu sumbu koordinat, di sini nih contoh, ini kan pusatnya 0,0. Nah, eh, rumus dilatasinya adalah x aksen y aksen itu sama dengan k 0, 0 k dikali xy. Artinya x aksennya sama dengan kx nih, sama dengan kx, dan y aksennya sama dengan KY, gitu ya. Nanti kalau ada pusat tertentu bukan di 0,0, itu polanya mirip sekali dengan rumus rotasi. Contoh nih. Nah, di sini kalau misalkan pusatnya adalah suatu titik yang bukan 0,0. Di sini contoh misalkan pusatnya A, B. Maka X aksen Y aksen adalah dengan matriks yang sama K 00K dikali X min A Y min B. X Y itu adalah titik awalnya, AB itu adalah pusatnya plus AB. Nah, ini kan polanya sama dengan rotasi ya, rumusnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan bayangan titik 2, min 1 oleh dilatasi pusat 0,0 faktor skalanya 3. Tadi kalau misalkan pusatnya 0,0, aksen Y aksen sama dengan K. 0, 0 K dikali XY. Atau K-nya kita substitusi 3, 0, 0, 3 dikali XY-nya 2 min 1. Karena pusatnya ada 0,0 ya, jadi langsung aja. Artinya sama dengan apa? 6 min 3, yang mana berarti bayangannya adalah titik 6, min 3. Kalau masih titik masih gampang. Nanti kalau udah bentuk persamaan mungkin eh, kita perlu mengubah kayak contoh-contoh yang sebelumnya. Kita bikin X sama dengan atau X aksen sama dengan. Tergantung yang dicari apa. Lalu untuk yang contoh yang kedua. Nah, ini untuk contoh yang kalau pusatnya bukan 0,0. Contoh berarti X aksen Y aksen sama dengan K-nya berapa? Min 5. 0, 0 min 5 dikali. Nah, ingat kalau ada pusatnya apa tadi rumusnya? X min A, Y min B plus A, B. Oke, sebentar ini saya ganti. Boleh saya ganti K aja, biar rumus dulu. Nah, sama dengan masukin K-nya. Min 5, 0, 0 min 5 dikali X-nya mana?
Yang XY itu adalah titik. Ini berarti XY, ini Y. Nah, ini AB. A, ini B. Jadi, min 3 min 2, Y-nya 4, min, min 1, ditambah AB. 2 min 1. Sama dengan min 5, 0. 0 min 5 dikali min 5, di sini 5, ditambah 2 min 1. Min 5 kali min 5 itu 25. 25 tambah 2, 27. Yang di bawah 0, di sini min 25, min 1, min 26. Artinya titik bayangannya ada di 27, min 26. Tuh. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia bentuknya tuh persamaan? Bisa persamaan garis, bisa parabola, bisa lingkaran, atau ininya dalam bentuk persamaan variabel X, Y. Sama dengan cara-cara ketika di translasi atau direfleksi maupun dirotasi, kalau kita mau nyari bayangan, berarti kita bikin dulu X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Tapi kalau kita mau nyari persamaan awal, berarti dibikin X aksen sama dengan Y aksen sama dengan. Oke, nah ini yang garis dengan pusatnya 0,0. Jadi, sama kayak tadi rumusnya, X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0. K kali X, Y. K-nya sepertiga, 0, 0 sepertiga dikali X, Y. X aksen, Y aksen. Artinya X aksen itu sama dengan sepertiga X. Y aksen sama dengan sepertiga Y. Di sini berarti X itu sama dengan tiganya jadi dikali sama X aksen ya. 3X aksen. Kenapa kita ubah seperti ini? Sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita mau nyari bayangan. Sementara yang diketahui adalah persamaan awal. Jadi yang diubah itu adalah X sama dengan dan Y sama dengannya. Bukan X aksen, Y aksen. 3Y aksen. Nah, ini yang kita substitusi ke dalam persamaan awal. Persamaan awalnya apa? 2X tambah 3Y sama dengan 6. Maka di sini 2 kali 3X aksen ditambah 3 kali 3Y aksen sama dengan 6. Jadi 6X ditambah 9Y sama dengan 6. Nah, ini adalah persamaan bayangan dari garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Gitu. Nah, kalau yang ada pusatnya gimana? Sama sebenarnya intinya, cuman dia nanti di aljabarnya lebih panjang. Contoh ini, berarti X aksen, Y aksen sama dengan, kita tulis dulu rumusnya, K0, 0, K dikali X min A-nya itu adalah pusat ya, Y min min 1 ditambah 2 min 1. Berarti sama dengan faktor skalanya adalah 2, 0, 0. 2 kali X min 2, Y plus, darinya kok, G, Y plus 1 ditambah 2 min 1. Sama dengan 2 kali ini, 2X min 4 ditambah 0 kali Y plus 1 ya 0, 0 kali X min 2. 0 ditambah, nah yang bawah berarti 2Y plus 2 ditambah 2 min 1. Sama dengan 2X min 4 tambah 2 jadinya 2X.
min 2. Yang ini 2Y plus 1. Ini X aksen, Y aksen. Yang ditanya adalah bayangan. Berarti kita bikin X sama dengan Y sama dengan dulu. Kayak di sebelah sini. Nah, X aksen sama dengan 2X min 2. 2X sama dengan X aksen plus 2. Maka X itu adalah X aksen plus 2 per 2. Sekarang yang Y. Y aksen sama dengan 2Y plus 1. Maka di sini 2Y sama dengan Y aksen min 1. Y sama dengan Y aksen min 1 per 2. Ini yang disubstitusi ke dalam parabola ini. Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1. Nah, Y-nya ini dibikin Y aksen min 1 per 2. Sama dengan 2 kali X aksen plus 2 per 2 kuadrat min 3 kali X aksen plus 2 per 2 plus 1. Nah, di sini Y aksen min 1 per 2 sama dengan 2 kali ini dikuadratin jadi X kuadrat tambah 4X plus 4 per 2 min, sorry, 2 yang ini dikuadratin juga ya, jadi 4. Ini dikuadratin jadi 4. 3 kali X plus 2 per 2 plus 1. Nah, ini coret 1, ini coret 2. Biar nggak ada pecahan, semuanya dikali sama 2. Kali 2. Ya. Oke, ini karena nggak muat, kita pindah ke, sebentar, ke sini aja nih. Di sini masih ada space sedikit. Ya. Nah, ini semuanya dikali sama 2, berarti Y min 1 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4 min 3-nya langsung dikali ya, jadi min 3X min 6. Nah, 1 dikali 2 plus, sebentar, plus 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat, 4X min 3X itu plus X, 4 dikurangi 6 min 2. Min 2 tambah 2. Habis. Nah, tinggal ada min 1 sini, pindah ke kanan jadi plus 1. Nah, ini bayangannya. Gitu. Oke, ini untuk teorinya. Nanti latihan soalnya kita ambil dari buku Erlangga aja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.